Kamu ngapain di sini? Sebentar, ada apa ini? Kamu yang ada apa? Kamu ngapain di sini? Saya sedang melaksanakan ritual saya. Ritual apa? Ini hak saya, terserah saya. Bagaimana ritual saya itu hak saya. Loh, kalau kamu ibadah ya di masjid, jangan di sini. Ini cara saya. Loh. Anda tidak boleh menghakimi saya. Ini hak saya. Ini keinginan saya pribadi. Nggak Jadi bisa, tidak boleh pokoknya ada nggak yang bisa. melarang. Kalau mau ibadah di masjid. Ada apa nih? Dia nyembah batu di sini, nggak boleh. Negeri pendekar ini negeri yang penuh toleransi. Urusanmu apa dengan ibadah dia? Loh, dia nyembah batu, salah kok. Negeri ini negeri yang penuh kasih. Tidak ada penindasan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Hai anak-anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan tentang sakitku kepada rakyat. Biarkan aku jadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Dan di atas segalanya ada Bapak Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Keluar Mbak tadi. Iya, kayaknya di sana tuh tadi ada keributan Mbak, makanya Kang Garuda ke sana. Oke deh. Ya mungkin ditunggu aja kali ya Mbak ya. Oke, aku tunggu. Sambil nanti kita buatin minum. Apa nih minuman yang lagi enak di sini? Wedang jahe kali ya Mbak ya. Oke deh, iya nih. Nah, itu Kang Garuda Mbak. Oh iya. Kang Garuda, ada yang nyari? Halo Kang Garuda. Ini ada beli komang juga. Nah, ini kawan kami dari Indonesia, namanya Mbak Sekar. Komang. Ya, Karli. silahkan duduk sambil berbincang. Baik, kalian berdua duduk. Ini pas sekali nih Mbak Sekar. Kedatangan setiap Mbak Sekar ini datang ke negeri pendekar, selalu saja ada permasalahan yang di luar dugaan. Nah, kali ini Ki Komang ini sedang ibadah dan tiba-tiba dihajar oleh mereka berdua ini. Nah, kata mereka ini si Ki Komang ini menyembah batu. Menurut kalian kenapa kalian bisa bilang seperti itu? Iya benar lah, dia tuh menyembah batu, nggak cocok kalau ibadah di sini tuh. Ya bayangin Thomas, dia itu duduk di depan batu, ngasih bunga, bakar dupa. Lah itu apalagi kalau nggak nyembah batu coba? Nah, Menurutmu yang pantas di sini itu apa? Nah, yang seperti yang biasa dilakukan ke masjid beribadah seperti itu. Oke, jadi begini Ki Komang. Memang di negeri pendekar ini ada banyak sekali etnis, ada banyak sekali agama dan kita semua belajar bersama di sini. Nah, mungkin dalam waktu kali ini juga PR buat Mbak Sekar. Nah, tapi saya mau minta penjelasan nih dari Ki Komang tentang apa yang dituturkan dari mereka. Baru datang-datang saya udah kasih PR ya. Iya. Ya, Silakan. baik Ki Garuda, Mbak Sekar, dan kawan-kawan tadi, saya akan menjelaskan tadi mengapa saya di depan batu, bahwa seperti itulah cara ritual saya di dalam ajaran. Wah, pembicaraannya serius banget ya. Gimana kalau sambil minum? Wah, Aduh. Emang Biar nggak Yu Bineka ini paling pengertian saya tuh dari tadi loh udah. Haus kan? Nunggu Kang Garuda haus, lapar pula. Minum nih. Wedang jahe kan? Iya, wedang jahe. Oke. Mereka nggak usah kasih minum. Nggak usah. Nggak usah. Jahat. Jahat. Saya Baik. nimbrung boleh ya? Silakan, harus nih bro. Ya, mau di sini apa di sana? Sini aja. Oke, siap. Ya, ya, ya. Deket-deket sama. Ki Komang. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Ki Komang. Udah bajunya sama ya Mas? iya. Waduh, jangan begitu. Kalau nggak ada, kalau nanti ini Bineka dibawa Ki Komang, saya sama siapa? Nggak ada yang minum. Ya lanjut. Yuk, silakan. Ya, jadi tadi sebenarnya saya di depan batu itu memang cara ritual kami di kepercayaan Hindu, salah satunya itu bagiannya. Tapi walaupun
saya tadi di depan batu, yang saya sembah itu tidak batunya. Jadi batu dan seluruh isi alam semesta ini adalah bagian dari Tuhan, Sang Pencipta. Jadi walaupun saya tadi berada di depan batu, sesungguhnya yang saya sembah itu adalah Tuhan. Jadi kawan-kawan tadi tidak seharusnya memaksakan pemahaman sendiri untuk dilaksanakan oleh orang lain, karena setiap orang yang ada di wilayah ini berhak untuk melaksanakan atau melakukan cara ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Saya ini jadi teringat kondisi di negara saya di Indonesia. Kurang lebih kondisinya sama dengan apa yang saya dengar baru saja di negara pendekar ini. Jadi sering sekali ada sikap-sikap intoleran yang terjadi juga ya? Iya, Salah satu kasus mungkin yang bisa diceritakan. ya banyak sekali kondisi, misalnya orang mau beribadah dianggap tidak sama, kemudian dihalangi untuk melakukan ibadah seperti itu. Kalau misalnya saya mau cerita itu banyak sekali sih di Garuda. Mungkin nantilah ya, kalau saya main ke sini lagi kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Cuma kalau menurut saya hal-hal seperti ini tuh seharusnya tidak boleh terjadi sih. Karena mengingat bahwa kalau di Indonesia sendiri itu kan sebetulnya terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya yang kemudian ada tercipta dalam sebuah semboyan yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, sama seperti ini Bhinneka ini. Iya. Begitu. Nah, semboyan itu harusnya mengilhami bagi setiap orang yang tinggal di Indonesia. Kalau saya bicara Indonesia, nah maka seharusnya semboyan itu pun juga bisa dibawa di negara pendekar ini, di negeri pendekar ini, Ya. menurut saya. Saya ingat betul dengan salah satu pesan seorang guru. Beliau adalah Abdurrahman Wahid, bahwa agama itu tidak perlu dibela, karena sesungguhnya yang dibela itu adalah kondisi yang tidak adil. Ya. Jadi ketidakadilan itu yang seharusnya dibela. Nah, ini mumpung juga di Kikomang, beliau ini kan sangat paham betul bagaimana seluk-beluk tentang perkembangan dunia budaya baik adat. Nah, mungkin jika melihat dalam ruang ini, Mbak Sekar, ini bagaimana dalam nalar pandang budaya kita saat ini sehingga orang belum mampu memahami antara agama satu dengan yang lain dan juga keyakinan satu dengan yang lain. Ini bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin karena ini sih, kita itu selalu melihat hal-hal yang ada di luar dari negara kita gitu. Karena namanya hidup itu wang sinawang ya Mas ya. Mas, kalau di tempat saya itu nggak biasa ya saya bilang ki gitu. Ya, okay. Jadi saya biasanya Mas gitu Ya. ya. Nah terus padahal itu sebetulnya kalau kita melihat ke dalam itu, budaya itu merupakan sebuah keaslian, nilai. Jadi dia tuh hidup, budaya itu kan sesuatu hal yang berasal dari sebuah nilai, dan kemudian dia itu ada dan hidup secara terus-menerus, kemudian diakui, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat setempat begitu. Kadang-kala kita sering melihat ke luar gitu, kalau di luar itu seperti ini, sedangkan kita lupa bahwa di tempat kita sendiri itu kita punya nilai-nilai seperti itu. Kalau misalnya kita lihat ya, kita sebagai makhluk hidup ini, kita semua meyakini bahwa kita itu punya kekuatan yang namanya kekuatan adi indrawi dengan istilah yang berbeda-beda. Seperti kalau saya bilang seorang ibu, seorang perempuan yang melahirkan saya sebutnya ibu. Tapi di Bali disebutnya memek misalnya seperti itu, atau biang misalnya seperti itu, atau inang kalau di Batak. Nah itu kan hanya sebuah pengistilahan ya. Mungkin saya menyebutnya dengan Tuhan, ada yang menyebutnya dengan Allah. Nah itu adalah sebuah sebutan lain terhadap sebuah kekuatan adi indrawi itu sih Mas. Jadi kalau menurut saya itu ya kadang-kadang kondisi seperti ini tuh mungkin salah, di mana orang-orang itu kurang mau membuka pikirannya, kemudian melihat lagi, dan sering mudah terpengaruh gitu. Yap. Nah, orang yang mudah terpengaruh itu biasanya tidak memiliki dasar yang kuat di dalam hatinya. Kalau menurut saya seperti itu. Tidak, oke. Mau tanya kan? Ya, Anu Ki, adi indrawi itu tuh apa ya?
saya belum pernah dengar ngomong-ngomong. Mungkin Mbak Sekar dari negara negara Indonesia bisa menjelaskan. Bukan antah berantah Indonesia. Indonesia bisa menjelaskan. Jadi saya bisa kayak pinter gitu, nggak cuma buat Kalian itu. berdua juga dengerin nih, harus mendengarkan. Adi Indrawi itu kekuatan yang besar gitu. Jadi kita hidup di dunia ini itu di kehidupan ini tuh dikendalikan oleh sebuah kekuatan. Sehingga waktu zaman dulu itu kemudian tidak dikenal ada sebutan Allah, Tuhan, tetapi dikenalnya dengan istilah Sang Hyang Widi misalnya. Dan kemudian diwujudkan, mereka melihat misalnya bahwa kekuatan itu ketika kita lihat ada sebuah batu besar, itu hanya sebuah perantara. Jadi perantara supaya kita bisa memiliki apa? Sebutan saya itu bahasanya itu intensi tertentu terhadap kekuatan yang kita yakini itu ada. Oke. Itu sih Mas Rudi. Baik, banyak bercerita sudah ini Mbak Sekar. Kikoma, Ya. supaya memperjelas cara pandang mereka tentang konsep dan ritual yang Kikomang sampaikan tadi. Tentu ada pandangan Hindu tentang Tuhan dan sebagainya. Sehingga memang saya yakin proses toleransi itu bisa terjadi ketika ada pemahaman antar manusia satu dengan yang lain. Sehingga mereka bisa memposisikan antar keyakinan ini seperti apa, kan begitu? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebenarnya di kepercayaan saya bahwa dalam konsep beribadah atau persembahyangan itu kita tidak lepas dari yang namanya simbol. Nah, simbol inilah sebagai perantara kita untuk melakukan sembah bakti. Siapa yang kita sembah? Tentunya adalah Tuhan. Ya, tadi walaupun saya duduk di depan batu, yang saya sembah sekali lagi bukan batunya, tapi Tuhan sebagai simbol isi alam semesta ini. Nah, kita di Hindu, simbol-simbol inilah yang mengantarkan bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita pikirkan. Ketika saya mau melakukan ibadah, memuja Tuhan, tentu yang harus saya pikirkan, pikiran saya harus tertuju ke Tuhan. Nah, Bukan ke batu itu. bukan ke batunya itu. Sebenarnya di dalam ajaran saya di Hindu, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sekar bahwa setiap orang itu bisa memanggil nama Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Nah, di konsep kami juga ada namanya konsep Ekam Satpitrah Bahuda Wadanti. Jadi Tuhan itu satu, tapi orang bijaksana menyebut dengan banyak nama. Nah, inilah sebenarnya bahwa di dunia ini dalam ajaran agama Hindu kita meyakini satu Tuhan, tapi orang bijaksana menyebut dengan berbagai nama. Nah, inilah dasar kita bagaimana dalam kehidupan di negeri ini, jangan sampai ketika kita berbeda menyebut ini menjadi kesalahpahaman. Berbeda cara ini menjadi kesalahpahaman. Yang penting apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak merugikan orang lain. Oke. Ya. Kalau untuk saya sih ya, Ki Garuda, Mas Garuda, ketika kita membahas hubungan masalah ketuhanan ini, itu akan tercermin kok kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Otomatis hubungan kita dengan sesama itu pasti baik. Tidak ada Kak satupun ajaran agama atau ajaran ketuhanan yang mengajarkan namanya kita itu harus saling bertengkar, kemudian seperti tadi mengatakan melukai. salah atau benar seperti itu. Ya memang setiap ajaran itu memiliki kebenaran dan nilainya masing-masing seperti itu. Saya mendapatkan beberapa simpulan yang luar biasa bahwa ada banyak cara bagaimana manusia memanggil Tuhan dan ada banyak nama bagaimana manusia membahasakan Tuhan. Iya. Dan juga disampaikan di sini adalah bahwa dengan begitu kita dekat dengan Tuhan, harus justrunya bukan malah menindas atau memberikan pertikaian, tapi semakin asih sikap kita. Iya. Nah, menurut kalian bagaimana ini? Pusing mas. Kono pusing. Aku ora pusing. Kalau bahasa yang biasa saya sering sampaikan ke orang-orang itu adalah kita tuh harus kembali ke namanya asas dan dasar. Ya, Seperti itu.
seperti dilihat, ini saya sering pakai ini dan ini nggak pernah hilang kikomah. Ini saya dapat di pura, saya ikut sembahyang, saya dapat percikan tirta juga. Tapi saya mengimani bahwa ketika saya berdoa, ya saya berdoa kepada Tuhan saya seperti itu. Dan di situ ada bunga. Ketika kita membuat mebanten ya, nah buat canang itu kan ada bunga, itu lambang keindahan bagaimana kita memuja Tuhan kita. Ketika kita kembali ke asas dan dasar yang ada itu di dalam diri kita, pasti pemakluman seperti itu. Satu hal mungkin yang ini mampu mencerahkan teman-teman kita. Mereka ini sedang belajar di negeri Garuda, baru saja di negeri Garuda. Karena kami yakin betul bahwa sikap asih, sikap bagaimana kita hidup sesama manusia ini menjadi satu cerminan seberapa sampainya diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Secara real, sebenarnya toleransi ketika hidup beragama itu seperti apa sih? Dan bagaimana? Apakah kemudian toleransi itu harus meleburkan seluruh agama sehingga semua bercampur dan bisa bekerja sama? Atau toleransi itu bagaimana? Apakah dengan kita mengimani agama kita masing-masing itu justru bukan menciptakan sikap hidup kemanusiaan yang radikal, tapi dengan begitu kita mengimani ini, kita bisa lebih mampu paham, memposisikan diri dan memberikan sikap tegar rasa satu sama lain. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan. Ya. Jadi sebenarnya sikap toleransi ini adalah sikap di mana kita memberikan ruang untuk orang lain, memahami, menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena di dunia ini kita itu tidak bisa hidup secara individu. Kita dilahirkan ada perempuan, ada laki-laki. Nah, ketika ini harus ibaratnya dipaksakan, yang laki-laki harus jadi perempuan, yang perempuan harus jadi laki-laki. Ini kan tidak baik. Nah, begitu juga di kehidupan beragama. Ada agama A, ada agama B, agama C, dan sekian. Jadi ini berikanlah mereka itu melaksanakan bagaimana cara ibadahnya masing-masing. Jadi ini adalah suatu keragaman, perbedaan yang akan memberikan keindahan, kedamaian di dalam kehidupan kita bersama. Nah, toleransi ini bisa kita wujudkan ketika kita di dalam kitab kami Upanishad, di sana ditegaskan dia yang melihat apa yang ada di dalam dirinya, ada di dalam dirinya diri orang lain itu, maka dia tidak akan melihat perbedaan. Nah, ini adalah suatu dasar bagaimana kita harus melihat walaupun orang lain memiliki cara yang berbeda, tetapi kita harus tetap hargai, kita harus tetap hormati, karena sesungguhnya orang lain itu memiliki tujuannya masing-masing, yaitu adalah untuk mencari kebenaran. Nah, kemampuan, tempat, tujuan ini diciptakan masing-masing, berbeda-beda. Kemudian ini akan digunakan untuk mewujudkan kebenaran itu. Nah, sehingga kita kembali lagi, supaya kita bisa menuju kebenaran, maka apa yang menjadi kewajiban kita bersama, kewajiban diri kita sendiri, itu harus kita lakukan dengan sepenuhnya guna mencapai tujuan kita. Ya, kalau bicara toleransi itu sebetulnya luas ya di Garuda. Bukan hanya bicara soal kepercayaan, soal keyakinan, atau yang kita sebut dengan agama. Karena kita bicara soal agama itu kan bicara soal apa yang spirit di dalam diri itu sebenarnya tidak bisa kita ganggu, tidak bisa kita utik-utik gitu. Ketika kita bilang seseorang itu berdosa, yang menurut saya ya, hemat saya, pengalaman pribadi saya, yang bisa mengatakan dosa atau tidak itu Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa Ki Garuda itu berdosa, saya sudah menghakimi Ki Garuda. Yang ada hanyalah Ki Garuda itu melanggar apa yang ada di dalam ajaran agama. Seperti itu. Saya nggak bisa bilang. Karena yang bisa bilang dosa atau tidak, upah kita itu masuk surga atau tidak, itu kan bukan kita yang menentukan. Tapi nanti kan urusan akhirat ya, seperti itu. Nah, maka ketika kita melihat toleransi itu artinya kita itu bisa memandang perbedaan.
Dimulai dari ada kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, mata sipit, rambut ikal, rambut hitam, dimulai dari situ. Ketika kita bisa melihat hal itu, maka kita akan bisa melihat segala perbedaan yang ada itu. Yang ada ketika kita bisa melihat perbedaan dengan terbuka, dengan wawasan yang terbuka, maka kita akan bisa saling memahami. Pemahaman itu kan dimulai ketika kita mau terbuka. Nah, maka yang pertama itu ya harus terbuka, jangan menutup diri dulu ya. Kalau misalnya agamaku atau keyakinanku pokoknya gitu. Kalau ada kata pokoknya itu adalah orang-orang yang tidak mau terbuka pikirannya. Nah, jadi jangan bilang pokoknya yang di sini itu seperti itu ya, enggak kan? Enggak. Nah, jadi harus kita buka ini pikirannya. Kalau perlu ditanya dulu dong, gini tadi, Ki Komang, apa yang dilakukan? Mohon maaf nih, di sini tuh nggak biasa loh kayak gini. Kalau mau melakukan, saya fasilitasi, saya cari tempatnya. Yang lain nih, jangan di pinggir jalan seperti ini, kan nggak enak kalau dilihat orang. Nah, kan sebaiknya kayak gitu toh. Namanya siapa ya Ki Garuda? Saya kok belum kenal ya. Ini murid baru kami, yang satu namanya Syahid, yang Oke. kedua namanya Syiab. Oh, gitu. Jadi memang mereka hadir kemari ingin mencari perdamaian. Dalam kondisi itu tiba-tiba baru saja dihadapkan dengan sesuatu yang sangat berbeda. Memang di negeri ini semua bisa melakukan hal dengan bermacam-macam. Ini mereka kaget. Jadi ini kami sangat terima kasih sekali ada Ki Komang, ada Mbak Sekar. Saya mohon maaf Ki Komang, tapi peristiwa tadi kalau tidak terjadi mungkin tidak menjadi pembelajaran bagi mereka. Ya, maaf Ki Komang. Ya, Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi ini barangkali karena aki-aki belum memahami apa yang dilakukan orang lain, maka perlu diperjelas seperti saran tadi Mbak Sekar tadi. Ya. Jadi apa yang dilakukan, kemudian kenapa harus seperti itu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Betul. Ya, siap. Dan apa yang kita lihat dalam diri kita ada di dalam juga ada dalam diri orang lain, maka kita sudah tidak akan lagi Melihat melihat perbedaan. karena semuanya sama-sama tercipta oleh Tuhan dan kita meyakini itu. Bukan begitu nih begini kan? Kalau bahasa kerennya itu humanis. Humanis. Iya, humanis. Oke. Jadi kita itu melihat wajah Tuhan di dalam sesama kita. Oke. Nah, seperti itu. Jadi Mbak, ya. mau nanya. Jadi kan tadi saya juga dengerin ya, sambil ya lihat ya dengerin lah pokoknya kayak gitu. Nah, saya tuh kayak jadi punya pikiran gitu loh, Kang, bahwa kita tuh sebenarnya tuh sama-sama anak Tuhan, boleh dikatakan kayak gitu boleh. Jadi sesama anak tuh harusnya nggak boleh berantem ya kan, saling toleransi, saling menghargai. Jadi kayak yang kalimat terakhir tadi apa? Yang di diri kita, gimana? Apa yang kita lihat Oh, iya. dalam diri kita ada di dalam diri orang lain. Oh Iya. ya, berarti apa yang kita lihat di diri kita kayak ada di saudara kita Iya. gitu. Kita ya bisa kan? melihat di orang lain. Iya. Ketika kita berpikiran seperti itu, maka kita tidak akan melihat perbedaan yang ada di antara kita. Iya. Maka saya menyimpulkan bahwa toleransi itu bisa tercipta jika memang satu sama lain tetap menjaga keimanannya sendiri sebagai cara dia bertemu dengan apa yang dia cari Betul. dan menghormati bagaimana orang lain juga mencari keimanannya sendiri. Betul. Sepakat? Sepakat. Sekarang waktunya kalian untuk minta maaf dengan Ki Komang. Ayo, mendekat. Minta maaf yang benar. Maaf nih, Mbak Sekar mengganggu dulu. Iya. Ayo. Sini. Ki Komang, kita berdua minta maaf ya. Kita di sini masih baru, masih belum tahu tata krama. Kita juga masih miskin dengan kebijaksanaan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami berdua minta maaf. Ya, tidak apa-apa, Ki. Jadi saya memahami kondisi aki-aki, dan sekarang saya yakin ketika aki-aki sudah memahami itu, maka tidak akan terjadi hal-hal yang seperti yang tadi. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, dan saya yakin peristiwa ini adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan dan ada hal yang baik. Betul. Akhirnya mereka berdua bisa belajar. Nah, sekarang lanjutkan pelajaran. Sana. Ya. Mohon pamit. Ya. Pamit. Oke, Iya, Terima iya. kasih. silakan. Saya sekalian ini Ki Garuda. Ini saya sebetulnya tuh kesini mau nganterin undangan, sekalian mau menyampaikan undangan. Nanti purnama berikutnya kita mau ada acara kumpul-kumpul. Nanti kapan-kapan ya, pas Baik. purnama berikutnya Ki Komang Oh, diajak siap. untuk baik. datang ke Indonesia ya, negeri Oke. saya Indonesia. Oh ya, Biar ya. melihat Sama-sama kan? kekayaan Ya. di sana. Baik. Iya. Oke. Saya boleh ikut.
Boleh, Ya, boleh. boleh. Nanti saya bawain teh jahe. Iya, harus ikut ya. Iya. Saya duluan nih. Oke. Baik, terima Hati-hati. kasih. Makasih Ya. Mbak Sekar. Oke. Besok mampir-mampir lagi ke kedai saya ya. Baik, Ya. kalau begitu saya juga pamit, Kim. Oke. Terima kasih sudah memberikan kesempatan mampir di Padepokan Aki. Ya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih Ki Komang juga Ya, sudah makasih. mampir. Ya. Ya. Semoga suka. Hati-hati. Ya.